hati-hati dengan Cahaya. Dia itu perempuan jahat dan licik. Selalu awasi Dafri. Seperti yang saya janjikan di akhir video sebelumnya, kalau kita akan membahas bagaimana si Ilham ini akan menyelidiki mobil si Cahaya. Tapi sebelum itu Pak Agus harus masuk ke mode analisis video bun, dikarenakan trailer wis kadung metu. Dan inti trailer hari ini benar-benar harus menguji imane bunda-bunda semua. Jadi sebelum itu tarik nafas dulu dalam-dalam bunda-bunda dan tahan semua emosi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta tajuk cinta. Seperti biasanya nek trailer keluar, kita akan masuk ke mode analisis video. Dikarenakan akan banyak hal yang tidak terlihat di dalam trailer ini, dan saya akan menceritakan bunda-bunda. Saya sarankan nonton sampai akhir, gen gak gagal paham. Contohnya saja di scene pertama ini, si Cahaya ini mencoba untuk memegang tangannya Dafri pas ning ngarep omahe Cahaya. Hal ini membuat bunda-bunda sing nonton trailer langsung panas, langsung umup, langsung pengen ingin ngereok. Padahal di sana bunda-bunda yang tidak terlihat ini sing gak ketok kuwi adalah ada Ilham di sana yang akan menjaga Dafri dari tangan kotornya si Cahaya. Dan tentu saja Dafri akan selamat dari cengkramane si Cahaya ini. Fisike. Setelah Cahaya dicegah oleh si Ilham ini, tentu dia akan merasa terganggu dan memberikan lirikan matanya yang benar-benar cemulek itu kepada Ilham. Jadi hal tersebut menjelaskan kalau kali ini rencanane si Cahaya untuk nyekel tangannya dan menggapai Dafri, membuat dia seolah-olah lemah itu akan gagal total bun. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya, itu menunjukkan pada saat Dafri ini wes sampai di rumah. Ternyata upaya Dafri yang menurut si Jupri ini benar menolong orang lain itu tidak mendapatkan antusias yang menyenangkan di rumah. Si Siva terus terang menyatakan kalau dia itu sama sekali tidak percaya dengan si Cahaya. Walaupun sebelumnya dia mengatakan dia 100% percaya karo Dafri. Kesalahan Siva di sini adalah penggunaan AMPM-nya. Dia mengatakan ke Dafri, percaya ke Dafri dulu, baru bilang kalau dia itu, Siva itu tidak percaya sama sekali dengan si Cahaya. Harusnya dia bilangnya dia tidak mempercayai si Cahaya, baru bilang tapi aku mempercayai kamu mas 100%. Itu membuat Dafri merasa tidak terhina, merasa tidak terintimidasi, merasa tidak dikekang oleh istrinya. Dan benar saja kesalahan sedikit si Siva ini membuat Dafri naik pitam. Walaupun gak sampai meledak ya, tapi lirikan matanya ini benar-benar menunjukkan kalau dia seolah-olah sama sekali tidak dipercayai. Walaupun jelas-jelas Siva wis ngomong aku mempercayai kamu 100%, tapi kata-katanya tertutup dengan kata-kata aku tidak percaya dengan si Cahaya kuwi lho. Alah. Oke, kita lanjut ke scene nomor 3, itu menunjukkan bagaimana si Cahaya ki agek nyeneni si Viko maneh. Padahal tujuannya si Viko itu membuat Cahaya gen tidak tenggelam ke dalam pasir hisap yang dinamakan dendam. Lingkaran setan dendam itu benar-benar tidak ada habisnya kecuali dia mau memaafkan. Tapi sayangnya niat baik Viko ini malah mendapatkan semprotan dari si Cahaya yang sudah tertutup matanya oleh rasa sakit selama ini yang dia rasakan. Dia ini merasa harusnya dia itu hidup enak-enak selamanya tanpa harus mengalami cobaan yang berat, di mana ibunya meninggal, bapaknya meninggal, bahkan adiknya sendiri sampai sakit dan sampai keterbelakangan mental. Hal itu membuat si Cahaya ini telinganya menjadi tuli
dari kata-kata kebaikan. Tapi di sini kita bisa melihat dengan jelas tatapannya Viko ini tidak menyerah sama sekali dengan kehancuran si Cahaya ini. Dekne akan terus mencoba mengajak Cahaya ke jalan yang benar, walaupun dia harus mengkhianati Cahaya dan berpihak kepada Dafri dan juga Syifa. Oke, kita lanjut ke scene nomor 4. Itu menunjukkan pada saat si Ilham ini agak ngecek mobilnya si Cahaya malam-malam. Dia ini datang ke rumah Cahaya dan langsung memeriksa apakah ada bekas benturan ataupun lecet bekas mobil digunakan untuk nabrak mobilnya si Syifa. Tapi apabila saya melihat ekspresinya si Ilham ini, sepertinya Ilham mengalami kegagalan. Ketoke mobilnya wis bar didandani karo si Viko. Karena saya cek dengan seksama, terus tak zoom, tak goleki setiap inci dari mobilnya, depan mobilnya si Cahaya ki ora ana goresane babar belas, isek kileng-kileng kaya urung bar dinggo nabrak, kecuali nek bar didandani pakai ketok magic. Oke, kita lanjut ke scene nomor 5. Itu menunjukkan kalau waktunya itu siang hari, dimana nek lokasi nih Syifa agak kerja ning butik. Hal itu menunjukkan kalau Syifa wes selesai padu karo si Dafri. Dari ekspresinya dia menunjukkan kekecewaan yang sangat dalam, yang mengartikan bahwa pada saat padu nanti sore itu, pas sepulangnya si Dafri golei si Chandra, terus kan padu Syifa karo Dafri itu mengalami kebuntuan. Salah satu dari mereka mengalah untuk pergi daripada melanjutkan pertengkaran antara suami istri ini, Bun. Oke, kita kembali ke perabotan. Ono bakul ben lewat dilok wis kono. Oke, kita kembali lagi ke Syifa yang agak ditelepon karo si Ilham. Dekne kuwi agak dikandani karo Ilham kalau dia harus menjaga Dafri. Semoga saja Ilham ini memberikan ilmu yang bagus, jurus nomor 47 yang digunakan untuk menaklukkan seorang pria yang sedang marah. Karena sesungguhnya seorang pria itu layaknya sebuah per mobil kayak lo, Bun. Nek semakin ditekan, dekne itu akan semakin kuat meloncatnya. Atau dalam hal ini, nek semakin si Syifa ini menekan Dafri, itu amarahnya akan semakin kuat. Jadi satu-satunya jalan untuk mengawasi Dafri di sini, Syifa harus main cantik, dia harus tersenyum setiap saat, dia harus memberikan waktu dan juga space yang luas untuk Dafri bergerak. Tapi harus dipastikan kemana, dimana, dan Syifa harus ada di sana. Oke, kita lanjut ke scene nomor 6. Itu menunjukkan pada saat Alina mulai mencurigai sedikit karo si Ilham. Sing asli gak mencurigai, tapi dikarenakan tingkah lakunya si Ilham yang agak sedikit aneh, dekne pergi ora ngomong karo bojone. Itu kesalahannya si Ilham. Kedua, kita bisa melihat tatapan wajah si Ilham ini masih tenang teduh dan tidak marah seperti si Jupri yang tadi marah itu. Hal itu menunjukkan si Ilham ini akan mampu untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Dan Ilham ini diberi kelebihan, yaitu dekne ki tanpa tedeng aleng-aleng koyok si Alina itu. Dekne tidak sungkan-sungkan bilang kalau apa kamu seneng karo anu isek duwe rasa karo Syifa ngono. Dan Ilham pun sama, tidak sayang, aku wis ora duwe rasa apa-apa, aku hanya membantu si Syifa ini, soalnya Cahaya itu sangat berbahaya, persis seperti yang kamu duga sayang ngono. Kayak ngono wis luluh aman. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Scene terakhir ini menunjukkan kalau si Dafri yang merasa ditekan oleh Syifa, hanya merasa, padahal ya benernya ditekan sih ya. Nah, yo nggak ada, di sini tidak ada yang salah, Bun. Jadi Syifa pun tidak salah, dekne mengkhawatirkan suami itu sama sekali tidak salah, bahkan statusnya wajib, cuma cara penggunaan kosakatanya Syifa saja yang kurang tepat. Karena saya mengerti bagaimana mudahnya seorang wanita itu terbakar oleh api cemburu. Saya
tidak menentang kenyataan tersebut. Tidak masalah, yang dilakukan Siva benar, oke? Dan Dafri, karena dia tidak dijelaskan apa yang Siva ketahui, apa yang Siva mengerti, dia ini kan gak ngerti. Dafri kira iso maca pikirannya wong. Jadi ki yo akhirnya berakhir dengan kemarahan. Yo gak marah sih ya. Alah muni marah we angel Pak Gus. Yo Dafri rodok marah karena masalah Siva kira gelem ngomong ki lho aku di bukti iki ndekne sing nabrak aku Mas. Ndekne sing banting nyolong handphoneku Mas. Aku wis direkamane. Tapi rekamane terus aku ditabrak dan diambil oleh si Cahaya iki. Ngono lho. Kan bojone bantu lho. Yakin Dafri akan membantu mewujudkan atau membuktikan nih. Ora kamu mencoba membuktikan sendiri sih. Jadi ki bagus ning anu kubune Dafri. Dudu, aku tetap ning kubune Siva. Sampai sekarang saya mempercayai Siva. Caranya Siva yang unik itu membuat saya jatuh cinta kepada Tajwid Cinta. Karena bukan biasa-biasa saja sing seperti Pak Agus pikirkan. Cara pikirnya Siva yang polos, cara langkah-langkahnya Siva yang benar-benar putih bersih, itulah yang membuat saya menjadi pengikutnya. Dan di sini saya yakin 100% dengan caranya Siva yang benar-benar putih bersih ini, si Dafri akan kembali ke pangkuane si Siva. Emang di pangku po?